Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kisah Jenderal Parmani yang memiliki kakak petinggi PKI. Jenderal Parman atau S. Parman menjadi salah satu tokoh yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya dalam peristiwa gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Petinggi TNI Angkatan Darat ini rupanya memiliki kakak yang merupakan petinggi Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PKI, dan diduga mengetahui rencana penculikan para jenderal itu. S. Parman dan kakaknya yang bernama Sukirman lahir dari pasangan Marinah dan Kasido yang merupakan pedagang sukses. Kakaknya Sukirman pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dan ditahan. Dilansir dari buku Orang-orang Persimpangan Kiri Jalan Karya Sohogi, Sukirman pernah menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia yang disingkat dengan Garindo yang didirikan oleh Amir Syarifuddin, tokoh PKI. Banyak aktivis Garindo yang belakangan menjadi pimpinan PKI seperti D.N. Aidin, Anwar, Kadir dan lain-lain. Di antaranya adalah kakaknya S. Parman, yakni Sukirman. Meski haluan komunis banyak pemuda yang masuk PKI, justru bukan karena ideologinya, melainkan karena PKI adalah partai yang terang-terangan berani melawan penjajah Belanda atau Jepang. Sukirman misalnya, ia adalah seorang nasionalis yang bersuka cita melihat kedatangan Jepang daripada komunis yang anti-fasis. Adapun adiknya S. Parman pernah menggayang pendidikan di AMS atau Setara Sekolah Menengah Atas SMA dan melanjutkannya di GHS, Sekolah Kedokteran di Jakarta. Namun pendidikannya tidak selesai karena Jepang mengambil alih Indonesia dari Belanda pada saat itu. Ketika kekuasaan Jepang berakhir, Jenderal Parman memutuskan untuk tidak melanjutkan studi kedokterannya dan mengabdi di militer dengan mendaftarkan dirinya ke Badan Keamanan Rakyat BKR. Karirnya di militer moncar. Ia berperan dalam penumpasan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat dengan APRA, sehingga jabatannya naik menjadi Kepala Staf Gubernur pada Markas Besar Angkatan Darat Indonesia. Bersamaan dengan itu pangkatnya pun menjadi letnan atau kolonel. Pada tahun 1962, Jenderal Parman kembali ke Indonesia setelah bertugas di London. Saat itu pengaruh PKI makin meluas di Indonesia. PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima dari buruh dan tani yang dipersenjatai. Ide ini ditolak mentah-mentah oleh S. Parman. Hal ini yang membuat S. Parman dimusuhi oleh Partai Komunis. Karena itulah ia masuk dalam daftar nama pejabat Angkatan Darat Indonesia yang akan dilenyapkan, yang akan dibunuh pada aksi G30 SPKI pada tahun 1965. Semoga kisah ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang sopan, saya sebagai Kodi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.